اللهم بالإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخيرهم على ما يهدنا منك ولا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي شهر العيد من شهر العبادة والمؤمنين وختم به شهر الصيام والمخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل فسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقوا الله حيثما كنتم. Bapak Ibu jamaah salat sunnah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar ini kami mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang terhadap kita. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua bergembira merayakan keberhasilan kita sebulan penuh menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Boleh-boleh saja pada hari ini kita semuanya lebat, boleh-boleh saja, tapi tidak semua di antara kita yang disebut dengan Idul Fitri. Semua orang boleh merayakan Lebaran, baik yang berpuasa maupun tidak puasa, yang melaksanakan ibadah ataupun tidak, boleh-boleh saja. Akan tetapi Idul Fitri maknanya adalah kembali dalam keadaan suci sebagaimana kita dilahirkan. Orang yang kembali fitrah, fitrah bermakna adalah suci sebagaimana kita lahir ke dunia di awal mula terlebih dahulu. Orang yang suci di sana adalah orang yang di bulan suci Ramadan menjalankan perintah Allah, melaksanakan ibadah, di siang harinya berpuasa, di malam harinya menghidupkan malamnya dengan sholat sunnah tarawih, menghidupkan malamnya dengan qiraatul Quran, membaca Quran, dan menghidupkan malam-malamnya itu dengan ibadah-ibadah. Dan mudah-mudahan pada hari ini
kita semua yang merayakan Lebaran hari ini termasuk dalam golongan orang-orang yang fitrah, kembali dalam keadaan suci sebagaimana kita semua dilahirkan. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ada 3 doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari 14 abad yang lalu, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, pada saat itu terjadi pada 1 Syawal 14 abad yang lalu, di saat beliau turun dari mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat amin, amin, amin sampai 3 kali Bapak Ibu. Setelah beliau turun ke bawah, maka para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Apakah gerangan? Apakah yang terjadi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, tadi datang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kepadaku." Terus apa kata sahabat? Apa yang dikatakan malaikat Jibril wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berkata kepadaku, malaikat Jibril akan berdoa, "Ya Rasulullah, aminkan doaku ini." Apa bunyi doa malaikat Jibril? Doa malaikat Jibril adalah, "Ya Allah, jangan engkau terima doa dan ibadah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka setelah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mendoakan seperti itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan mencium bau surga sebelum dia masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai umatnya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai makhluknya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan." Kata Allah, setelah kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun, baik pohon, baik mensekutukan Allah dengan batu, dengan berhala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wabil walidaini ihsan, hendaklah kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka momen lebaran inilah berapa banyak anak-anak yang jauh datang kepada kedua orang tuanya. Untuk apa? Untuk memohon maaf. Mungkin di saat dia dulu saat kecil sering dia melukai hati kedua orang tua. Mungkin di sini tidak semua kita itu adalah orang tua, tapi semua kita sudah pasti sebagai anak. Dan setiap anak tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Doa malaikat Jibril ini Bapak Ibu
mengajarkan kita agar ibadah sebulan yang lalu, sebulan dalam bulan suci Ramadan, ibadah apapun yang kita lakukan, jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu sia-sia, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah oleh sebab kita yang kurang ajar, yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena setiap kita adalah anak, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Andai kata saat ini orang tua kita masih hidup, maka datangi mereka dan mintalah maaf kepada mereka. Ridallahu fi ridha walidain wa suqtullahu fi suqtil walidain. Bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridha kedua orang tua kita. Wa suqtullah fi suqtil walidain. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak di mana murka dan tidak bahagianya orang tua kita kepada kita. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata saat itu orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi, maka datangi mereka, ziarahi kubur mereka dan doakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur mereka sebagaimana taman-taman di surga. Dan jangan pula, dan kita berdoa kepada Allah dan mohon kepada Allah, jangan sampai Allah jadikan kubur orang tua kita, nenek moyang kita sebagaimana jurangnya api neraka. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosa, wali walidayya, dan dosa kedua ibu bapa, warhamhuma kama rabbayani shaghira, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi sayangiku ketika aku masih kecil. Saat kecil orang tua kita sangat sulit untuk menjaga kita, mendidik kita. Setelah kita dewasa, kita jadi orang berpangkat tinggi, berjabatan, apa yang kita beri terhadap orang tua kita? Pikirkan hadirin, bahwa apapun yang kita miliki saat ini, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang berhasil melainkan doa daripada kedua orang tuanya. Tidak ada. Demi Allah saya katakan, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan sukses di dunia dan tidak akan sukses di akhirat sebelum dia datang dan mohon maaf kepada kedua orang tuanya. Apabila saat itu orang tuanya sudah tidak ada, maka doakan orang tua kita dan istighfarlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena dosa yang menyangkut terhadap kedua orang tua kita, memperbanyak istighfar, itulah penebus dosa kita terhadap kedua orang tua kita. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Doa malaikat Jibril yang kedua, kata malaikat Jibril dalam doa beliau menyatakan bahwa, ya Allah, jangan engkau terima doa dan ibadah seorang istri yang durhaka kepada suami. Ya Allah, jangan engkau terima doa dan ibadah seorang istri yang durhaka kepada suami. Suatu hari di saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, di saat itu Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah neraka, dan di dalam neraka tersebut banyak sekali perempuan di dalam neraka tersebut, dan di surga juga banyak juga perempuan, dan di dunia juga banyak perempuan. Yang menjadi pembahasan pada hari ini adalah di dalam neraka tersebut
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabatnya, wahai sahabatku, di saat aku Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam neraka aku melihat banyak sekali dari kalangan umatku, kata Rasulullah, dari kalangan umatku perempuan-perempuan, dari kalangan umatku yang di dalam neraka tersebut. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang-orang tersebut, perempuan-perempuan itu, karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa, apakah orang itu meninggalkan salat ya Rasulullah? Tidak. Apakah orang itu meninggalkan puasa ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Terus lantas apa yang menyebabkan mereka masuk neraka ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan mereka masuk neraka adalah hunna faqurun kathir, kurangnya berterima kasih istri terhadap suaminya, kurangnya berterima kasih istri terhadap suami. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai para ibu, seringlah berterima kasih atas pemberian suami, karena jangan sampai kita termasuk dalam golongan doa daripada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, yang dimana ibadah dan doa kita tidak diterima sebab tadi kita durhaka kepada suami kita. Wahai para bapak, dengarkan kalimat ini. Ar-rijalul qawamu 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya. Apabila yang dipimpinnya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Allah, ingat bapak, bahwa nanti kita sebagai suami akan diminta pertanggungjawaban kita terhadap amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apabila kita tidak menjaga dan mendidik istri dan anak kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Doa malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang ketiga, kata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ya Allah, jangan engkau terima doa dan ibadah seorang muslim yang saling memutuskan tali silaturahmi. Doa seorang muslim yang saling memutuskan tali silaturahmi di bulan yang 1 Syawal ini, di bulan Syawal ini, mari kita halal bihalal, saling menghalalkan. Mungkin ada saudara dengan saudaranya cekcok lantaran tanah, lantaran warisan, sehingga memutuskan tali silaturahmi, memutuskan hubungannya dengan keluarganya. Maka saat inilah untuk kita saling halal bihalal, untuk menghalalkan dan saling maaf dan memaafkan. Apabila itu terjadi pada diri kita, maka jangan sampai doa dan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan sia-sia. Maka pada hari ini kami mengajak kita semua, mari kita saling halal bihalal, saling maaf memaafkan. Apabila kita pernah melakukan suatu kesalahan kepada orang lain, datang dan mohon maaf kepada mereka. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tetapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memutuskan tali silaturahmi, janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping dia tidak bisa mencium bau surga, meskipun perjalanan 70 tahun, 70.000 tahun perjalanan menuju surga itu, bau surga sudah tercium. Akan tetapi orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia tidak akan bisa mencium bau surga, meskipun perjalanan 70.000 itu bisa tercium oleh orang-orang yang tidak memutuskan tali silaturahmi. Dan orang yang memutuskan tali silaturahmi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah,
la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak masuk surga itu apa? Mana orangnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini pulang kita dari sini, siapapun kita yang pulang dari sini, silakan yang sebagai anak datang kepada kedua orang tuanya, minta maaf. Mungkin di saat 11 bulan yang lalu mungkin pernah kita melukai hati kedua orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita. Jangan sampai kita termasuk daripada doa malaikat Jibril. Ibadah, doa, apapun yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami mengajak kita semua, mari kita jaga baik hubungan kita dengan orang tua kita. Yang istri, jaga baik hubungan istri dan suaminya, dan mari kita sama-sama jaga rukun kita terhadap dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Apabila sudah pernah kita melakukan memutuskan tali silaturahmi, maka saat ini mari kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan Allah tidak akan mengampuni dosa yang bersangkutan dengan manusia kecuali orang tersebut sudah memaafkan. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang telah memutuskan tali silaturahmi tersebut. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. بجلالك وكمالك على سبيل نفسك وتوفيق الأجل والأجل ولمن الهيبة والهوى ومن لا العلم والحكمة والحكم أبك سيدنا محمد ورضي الله تعالى عنه وعن Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli fa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقوا الله حيثما كنتم. وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا منزل البركات
ويا قاضي الحاجات في البر والبحر إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا فضله يؤتكم. الله يعلم ما تصنعون. من العائدين الفائزين المقبولين. Mohon maaf lahir dan batin. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله